Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam kebugaran jasmani, ada 3 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, ada konsep kebugaran jasmani. Yang kedua, ada latihan kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, ada pengukuran latihan kebugaran jasmani. Ada 3 hal dalam konsep kebugaran jasmani. Yang pertama, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Selanjutnya, latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani terdiri dari latihan daya tahan, latihan kekuatan, latihan komposisi tubuh, dan latihan kelenturan. Pengukuran latihan kebugaran jasmani. Ada 2 cara pengukuran. Yang pertama, pengukuran kelenturan, dan yang kedua, pengukuran kekuatan. Macam-macam kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, daya tahan jantung dan paru-paru. Yang kedua, kekuatan dan daya tahan otot. Yang ketiga, fleksibilitas otot. Dan yang keempat, komposisi tubuh. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kemampuan motorik. Apa itu kemampuan motorik? Kemampuan motorik adalah kemampuan untuk menggerakkan bagian tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki. Kemampuan motorik terdiri dari keseimbangan atau balance, daya ledak atau explosive power, kecepatan atau speed, kelincahan atau agility, kecepatan reaksi atau refleks, dan koordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari umur, jenis kelamin, dan keturunan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan, makanan, latihan fisik, dan gaya hidup. Selanjutnya, latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani terdiri dari 4 macam. Yang pertama, latihan daya tahan. Latihan daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas secara terus-menerus tanpa merasa kelelahan. Yang kedua adalah latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah suatu jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Yang ketiga, latihan kelentukan. Latihan kelentukan adalah latihan penarikan otot dari anggota tubuh secara berlahan untuk menjadikannya lebih lentur. Dan yang keempat, latihan komposisi tubuh. Latihan ini bertujuan agar volume otot, tulang, air, dan lemak di dalam tubuh kita seimbang. Latihan daya tahan. Latihan daya tahan antara lain: yang pertama, lari bolak-balik atau shuttle run. Latihan ini dapat dilakukan dengan berlari sebanyak 4 kali 10 meter. Latihan fartlek. Latihan ini antara lari cepat dan lari pelan yang dikombinasikan tanpa melakukan istirahat. Kemudian, lari cross country. Lari jarak jauh yang melintasi alam terbuka
dengan kecepatan yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Selanjutnya, interval training. Latihan daya tahan dengan berlari pada jarak tertentu dengan waktu tertentu dan dengan masa pemulihan di antara pengulangan jarak. Latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot sering kalian lakukan saat pembelajaran di sekolah. Antara lain, push up, squat jump, sit up, dan back up. Latihan kelentukan kebugaran jasmani. Contoh latihan kelentukan. Yang pertama, melebarkan kaki ke samping dalam posisi duduk. Yang kedua, badan telungkup sambil mengangkat kedua kaki. Yang ketiga, memutar punggung. Pengukuran kelentukan tubuh dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tes kelenturan duduk dan jangkau. Yang kedua, tes kelentukan angkat beban atas. Latihan komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah perbandingan yang proporsional antara tinggi badan dan berat badan seseorang, termasuk jumlah cairan dalam tubuh, lemak, dan protein yang terkandung dalam tubuh seseorang. Latihan komposisi tubuh dapat dilakukan dengan cara berolahraga seperti lari pagi dan sore, senam aerobik selama 29-30 menit, dan lompat-lompat di tempat yang tinggi. Demikian materi tentang kebugaran jasmani. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.